Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan strategi sistem informasi untuk perusahaan Alfamart dengan pendekatan Word and Paper untuk menjawab tantangan omnichannel dan persaingan retail modern. Nah, kita tahu semua Alfamart adalah raksasa retail. Nah, tapi pernah kita bertanya, bagaimana sebuah raksasa tetap lincah di tengah gempuran tren digital untuk hari ini? Di sini saya akan memaparkan bagaimana kita akan menjawab tantangan tersebut menggunakan kerangka Word and Paper dalam presentasi perencanaan strategi sistem informasi pada Alfamart. Oke, selanjutnya ada latar belakang dan tantangan. Oke, mari kita bicara jujur. Seringkali apa yang pelanggan lihat di aplikasi Alpha Gift kadang tidak sama dengan apa yang ada di rak toko. Dan ini masalahnya dengan out of stock. Ditambah lagi dengan 20.000 gerai, kita punya tantangan infrastruktur di area blank spot. Bagaimana kita bisa menjanjikan pengalaman belanja real time jika sistem kasir kita masih terhambat koneksi. Dan di slide ini, saya akan merangkum realita yang harus kita benahi sekarang. Yaitu pertama ada masalah O2O atau online to offline. Dengan adanya lonjakan layanan SAP Alfamart, sering terkendala masalah out of stock, yaitu karena ada latensi sinkronisasi data antara aplikasi AlphaGift dengan kasir fisik yang ada. Yang kedua itu ada utilitasi big data dengan belum optimal, yaitu promo massal seperti JSM masih mendominasi ketiadaan AI ketiadaan AI untuk personalisasi memicu inefisiensi biaya operasional. Yang ketiga itu ada kendala infrastruktur pelosok. Dengan fluktuasi koneksi lebih dari 20.000 gerai, khususnya di daerah terpencil atau yang kita sebut dengan blank spot, itu menghambat pelaporan real time dan layanan transaksi pihak ketiga. Itu yang membuat di mana ada, misal ada barang yang ada di Alpha Gift tetapi tidak ada di tokonya langsung karena ada keterlambatan nilai yang disebabkan oleh jaringan. Mungkin karena di Indonesia ini masih ada beberapa tempat yang jaringannya itu masih minim atau belum secepat ibu-ibu kota yang ada. Di selanjutnya ini ada fase pertama yaitu analisis lingkungan, mengevaluasi kapabilitas internal, value chain, SWOT, dan tekanan eksternal dengan Pastel 5 Force. Jadi di analisis ini bukan sekedar table SWOT, lihatlah kekuatan logistik kita, itu adalah aset terbesar kita. Namun jika tidak bisa menekankan turnover SDM dan memperbaiki sinkronisasi stok, aset itu bisa jadi beban dan kita punya peluang besar di quick commerce, tapi apakah kita sudah siap dengan ancaman sanksi UU PDP? Mari kita bahas. Yang pertama ada analisis SWOT internal dan eksternal, yaitu kekuatan disebut dengan strength, infrastruktur logistik raksasa jaringan lebih dari 20.000 gerai dan posisi tawar bargaining power yang sangat kuat terhadap pemasok FMCG. Yang kedua ada kelemahan atau weakness, latensi sinkronisasi stok antara aplikasi dan gerai, serta tingginya perputaran atau turnover SDM yang membekakan biaya pelatihan. Yang ketiga ada peluang atau opportunities, ledakan adopsi cashless society, pergeseran tren menuju belanja instan atau quick commerce, dan potensi monetisasi big data. Dan yang ketiga ada ancaman atau threats, moratorium izin zonasi, gerai baru, persaingan hiperagresif dengan kompetitor utama, dan ketatnya ancaman saksi UU PDP keamanan cyber. Dari analisis SWOT ini, kita bisa melihat nih apa aja internal dan eksternal dari Alpha Mart itu sendiri. Dan selanjutnya ada gap analisis. Dari gap analisis ini kita mendapat tiga. Yang pertama arsitektur sistem kasir atau POS beralih dari sistem yang mengandalkan sinkronisasi berjangka atau batch processing menuju operasional luring dengan independent edge computing dengan sinkronisasi asinkron super cepat.
Manajemen pemasaran yaitu meningkatkan taktik penyebaran katalog massal yang boros atau one size fits all menuju distribusi promo mikro personalisasi yang digerakkan oleh machine learning. Dan yang ketiga ada gerbang transaksi dan keamanan, yaitu menghapus bottleneck server lama dengan mengembangkan API gateway berstandar tinggi atau throughput besar, serta memastikan transaksi end-to-end sesuai regulasi privasi data. Jadi kita bayangkan mesin kasir kita sebagai otak yang bisa berpikir sendiri meski internet itu mati. Nah, itulah transformasi yang kita tuju. Kita ingin meninggalkan cara lama yang lambat dan sangat amat boros. Kita akan beralih dari menyebarkan katalog ke semua orang menjadi memberikan penawaran yang diinginkan tiap pelanggan. Selanjutnya ada fase 2, yaitu perumusan strategi. Menyusun portofolio, sistem informasi SI, teknologi informasi TI, dan manajemen untuk menutup kesenjangan. Yang pertama ada strategi SI dan TI masa depan, yaitu strategi sistem informasi bisnis. Alpha Give O2O, Real Time Core, membangun jembatan data instan antara kesediaan fisik gerai dan antarmuka pelanggan untuk menekan rasio atau out of stock. Dan yang kedua ada AI prediktif CRM dan promo engine. Kita memanfaatkan AI analitik, prediktif pada big data untuk mengirimkan promo spesifik ke masing-masing pengguna berdasarkan riwayat transaksinya. Selanjutnya ada strategi teknologi informasi infrastruktur, yaitu edge computing post arsitektur dengan membekali mesin kasir di area pelosok dan komputasi desentralisasi agar tiap beroperasi luring tanpa hambatan dari putusnya jaringan. Yang kedua ada penguatan API gateway, melapisi keamanan middleware untuk menahan lonjakan transaksi payment, poin, e-wallet, listrik, dan sebagainya tanpa risiko timeout. Nah, dari strategi SITI masa depan ini, kita dapat tahu bahwa ini adalah inti dari transformasi kita. Kita tidak hanya membangun aplikasi, tapi kita membangun jembatan data dengan AI prediktif, CRM. Kita tidak lagi tebak-tebakan nih soal promo. Dan bagi rekan-rekan TI, edge computing di kasir adalah solusi agar operasional tidak perlu lagi bergantung penuh pada kestabilisan server pusat yang sering time out. Jadi kita nggak perlu lagi nih adanya time out karena putusnya jaringan. Selanjutnya ada portofolio inovasi digital. Yang pertama ada strategis dan kritis. AlphaGive O2O Core dan AI Predictive CRM menyatukan pengalaman online dan offline secara mulus untuk loyalitas kepada pelanggan. Yang kedua ada hack potensial dan operasional. Edge Computing POS untuk keandalan kasir di pelosok dan API Gateway untuk menangani transaksi mitra secara aman. Dan yang ketiga ada dukungan dan tata kelola e-learning platform bagi kasir baru dengan menekankan OPEX turnover dan IT helpdesk ticketing sistem untuk SLA perbaikan gerai. Nah, dari portofolio ini kita bisa mengelompokkan inovasi ini agar fokus. Ada yang strategis untuk loyalitas pelanggan, ada yang operasional untuk keadaan kasir, dan ada yang untuk dukungan staff. Jadi, semua ini kita rancang untuk menciptakan ekosistem yang saling mengunci antara satu sama lain. Jadi, tidak ada yang sangat penting, tidak mungkin ada, tetapi dengan cara ini kita akan bisa menunjukkan inovasi yang sangat amat solid dan tidak dan jauh lebih baik daripada yang ada sebelumnya. Selanjutnya ada peta jalan implementasi ini selama 3 tahun. Yang pertama ada tahun pertama itu di infrastruktur dengan stabilitasi infrastruktur kritis, rollout edge computing post di area blank spot, dan penguatan arsitektur keamanan cyber dengan UU PDP. Di tahun kedua yaitu otomatisasi, fokus efisiensi OPEX, peluncuran e-learning, high risk platform, dan integrasi algoritma AI, prediktif CRM, dan promo engine. Tahun ketiga
Dengan integrasi O2O, penyatuan skala nasional mencapai sinkronisasi stok instan dengan real-time sinkronis di seluruh jaringan lebih dari 20 gerai dan ada si ekosistem AlphaGIF-nya. Dan mungkin di sini mungkin di sini banyak yang bertanya dengan apakah kita bisa melakukan semuanya sekaligus? Ya jawabannya udah pasti tidak. Di tahun pertama ada tantangan fondasi, kita bisa membangun gedung pencakar langit di atas tanah yang lembek, kita perkuat infrastruktur itu dulu, baru kita bicara soal otomatisasi AI di tahun kedua. Dan ketiga, kita bisa menyatukan skala nasional dengan sinkronisasi yang sangat amat bagus tanpa adanya minus-minus yang lainnya. Di sini ada estimasi investasi dan anggaran. Eh, yang pertama ada edge computing cost sebesar 4 dengan 40% sebesar 6 miliar. Mungkin yang kedua ada API gateway dan O2O bridge 30% sebesar 4,5 miliar. Yang ketiga ada AI predictive CRM 20% sebesar 3 miliar. Dan keempat data Gov e-learning 10% dengan 1,5 miliar. Mungkin di sini dananya masih rancu karena belum sesuai dengan apa yang ada di sekarang. Dan mungkin 15 miliar terdengar besar, tapi coba kita bandingkan dengan biaya kerugian akibat lost sales dan ancaman denda UU PDP karena kebocoran data. Anggaran ini adalah premi asuransi sekaligus investasi agar Alfamart tetap menjadi pimpinan besar di pasar. Selanjutnya ada balance score kinerja. Yang pertama ada di bagian keuangan. Jadi kita bisa lihat di bagian keuangan tujuan strateginya itu efisiensi OPEX, promosi dan peningkatan transaksi AlphaGIF. Di indikator target atau KPI biaya promosi turun dari 15%, transaksi daring tumbuh 25% year-over-year. Dan yang ketiga ada inisiatif utama yaitu AI prediktif, CRM dan promo engine. Di perspektif kedua ada pelanggan. Tujuannya itu menekan lost sales atau out of stock pesanan daring, dan indikator target atau KPI-nya tingkat pembatalan pesanan ditekan hingga kurang dari 2%, dan inisiasinya yaitu dengan AlphaGIF O2O Real Time Core. Dan keempat ada perspektif proses internal dengan tujuan kestabilan luring gerai dan kepatuhan UU PDP dengan indikator target KPI sinkronisasi kurang dari 2 detik yaitu Zero Data Bridge, dan inisiasinya dengan Edge Computing Post API Gateway. Yang keempat ada pembelajaran dengan menurunkan biaya dan waktu training staff baru. Indikatornya 100% adopsi modul digital tanpa kelas tatap muka, dan inisiasinya dengan e-learning dan high-risk platform. Dan dari balance score kinerja ini bukan hanya sekadar KPI untuk pelaporan, dan ini adalah kompas kita. Jika biaya promosi turun dan penjualan naik, artinya sistem kita sudah efisien. Jika pembatalan pesanan turun, berarti pelanggan kita makin bahagia. Itu adalah tujuan akhir dari apa yang kita buat saat ini. Mungkin segitu saja dari pemaparan materi saya tentang transformasi digital Alfamart menuju ekosistem retail masa depan. Strategi ini adalah tentang perubahan budaya. Kita tidak hanya menjual barang di toko fisik, tetapi kita memberikan layanan retail dimanapun pelanggan berada. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi, karena sudah mendengarkan dari pemaparan materi saya, mungkin jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.